Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Dalam video ini saya akan memaparkan sebuah bisnis yang mudah-mudahan bisa menjadi pilihan sahabat-sahabat sekalian. Satu buah peluang bisnis yang menarik ya, dan mudah-mudahan juga menarik buat sahabat-sahabat sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sony. Saya adalah seorang green entrepreneur. Apa itu green entrepreneur, Mas Sony? Green entrepreneur intinya saya adalah seorang yang mencintai lingkungan. Saya punya hobi traveling, saya senang jalan-jalan, saya senang menikmati alam, tadabur alam, dan sekarang saya juga memiliki bisnis dan fokus di bisnis yang erat kaitannya dengan ramah lingkungan, atau saya menyebutnya green business. Nah, green business inilah yang akan saya paparkan dalam video ini. Bagi saya, sahabat-sahabat sekalian, bisnis itu bukan sekedar bisnis. Bagi saya, bisnis itu adalah sebuah misi. Jadi bisnis itu bukan tentang bagaimana kita mengejar profit sebesar-besarnya, tetapi apa makna di balik setiap aktivitas bisnis kita. Apakah bisnis kita punya nilai manfaat atau tidak? Ya, ini berlaku dalam banyak hal, mungkin baik itu dalam bisnis dan hal yang lain. Nah, itulah mengapa saya memilih green business menjadi fokus saya saat ini, karena ini mengandung nilai misi yang sangat luar biasa. Baik, ini dia teman-teman bisnis yang saya rekomendasikan, yaitu green business. Jadi di sini kita sambil menyelam minum air. Kita berbisnis, kita mengejar profit sebesar-besarnya, tapi sekali gerak kita juga punya kontribusi untuk menyelamatkan lingkungan. Ya, dan yang paling penting modalnya minimal gitu ya. Ini biasanya yang kita cari ya, kalau bisa bisnis modalnya minim Mas dan hasilnya maksimal. Wah, ini kalau yang dicari oleh sahabat-sahabat sekalian. Nah, mudah-mudahan bisnis green business ini cocok nih buat sahabat-sahabat sekalian. Dalam sebuah artikel, Paci Putra juga pernah merekomendasikan bahwa bisnis yang berkaitan dengan memelihara lingkungan itu adalah bisnis yang tahan resesi dan menguntungkan ya. Nah, ini yang akan coba saya paparkan dalam video ini. Baik. Nah, ada beberapa kriteria green business. Green business itu dikatakan baik jika memiliki 3 kriteria ini. Yang pertama apa? Profitnya menarik. Ya, ini pasti ya. Yang namanya sebuah bisnis ya harus menguntungkan. Ya, kalau bisnis nggak menguntungkan ya bukan bisnis namanya. Ya, tetap profitnya harus menarik, profitnya harus ada, bisnis tersebut harus menguntungkan, dan ini yang menjadi kriteria utama biasanya dalam sebuah bisnis. Yang kedua, dikatakan green business itu apabila bisnis kita punya kontribusi positif bagi lingkungan, ya, punya berpartisipasi menyelamatkan lingkungan. Nah, ini yang di poin kedua ini banyak yang terlupa, banyak yang terlewat. Tidak sedikit bisnis-bisnis yang hanya mengutamakan profit semata, tetapi aktivitas bisnis mereka atau mungkin produk mereka berdampak negatif bagi lingkungan. Ya, kita bisa tahu lah banyak bisnis yang seperti itu. Nah, di green business selain profitnya menarik, dia juga punya dampak positif bagi lingkungan. Dan yang paling penting juga harus halal ya, baik itu produknya ataupun sistemnya. Karena bagi saya bisnis itu bukan sekedar perkara untung rugi, tetapi bisnis juga perkara surga dan neraka. Jadi kita pastikan diusahakan sebisa mungkin bebas riba gitu ya, produknya halal, sistemnya halal, dan alangkah baiknya kalau sudah tersertifikasi oleh MUI bahwa ini halal ya, ini syariah. Nah, 3 kriteria itulah yang ada, semuanya ada dalam bisnis yang akan coba saya paparkan dalam video ini. Baik, kita lanjut ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, banyak orang yang belum tahu loh tentang hal ini. Apa itu Mas Sony? Bahwa di Amerika itu ada satu buah pertemuan yang dihadiri oleh para pakar iklim dan para ahli cuaca. Apa yang mereka bahas? Mereka bertemu dalam satu buah seminar, dan dengan perhitungan-perhitungan ilmiah yang mereka lakukan, dengan hitungan matematis sederhana yang mereka lakukan, mereka berkesimpulan bahwa bumi ini, planet ini itu akan hancur
ketika jumlah karbon dioksida sudah mencapai 565 gigaton. Ya. Bumi ini akan hancur ketika jumlah karbon dioksida mencapai 565 gigaton. Dan berdasarkan perhitungan matematis sederhana yang mereka lakukan, dengan kondisi saat ini, ya, perkembangan jumlah polusi yang luar biasa, maka angka itu akan tercapai pada tahun 2028. Ya, 2028 itu sebentar lagi loh, teman-teman. Ya, dan ini dimuat di Yahoo News. Ya, Yahoo News kita tahu bukan media ecek-ecek, ya, bukan media abal-abal. Mereka adalah portal internasional. Jadi bumi kita sedang berada dalam ancaman yang serius nih. Ya, tapi ancamannya bukan dari luar, mungkin asteroid kah yang akan menghantam bumi kita, meteor, bukan, tetapi justru dari dalam, yaitu jumlah karbon dioksida yang semakin meningkat. Ya, dan ini banyak orang yang belum tahu loh. Sudahkah kita punya bentuk tanggung jawab terhadap bumi ini? Sudahkah kita berusaha untuk mengurangi jumlah karbon dioksida? Ya, nah itulah salah satu keunggulan green business adalah kita berbisnis juga sambil mengurangi dampak negatif ini. Baik, berikutnya. Nah, ini tantangan yang kita hadapi. Penyumbang emisi gas karbon itu semakin besar, peningkatannya luar biasa. Nah, ini dalam satu sumber, ya, website dari oika.net, itu produksi kendaraan bermotor pada tahun 2012 saja itu mencapai 80 juta unit atau 234 ribu unit per hari. Ya, tadi per tahun 84 juta unit, per harinya 234 ribu kendaraan bermotor yang diproduksi. Bayangkan dengan jumlah kendaraan yang seperti ini dan semakin tahun semakin meningkat, kebayang dong ya jumlah karbon dioksida yang meningkat itu seperti apa. Jadi wajar ketika para pakar iklim tadi menyimpulkan kalau keadaannya terus seperti ini, bumi kita ini akan hancur pada tahun 2028. Ya. Berikutnya, nah ini di Indonesia, kompas.com itu pernah melansir satu buah berita, ya, dan ini pun sumbernya dari Kakor Lantas Polri, bahwa jumlah kendaraan bermotor di Indonesia tahun 2012 itu sudah mencapai 94,2 juta unit, dan tahun 2013 itu mencapai 106 juta unit, peningkatannya 12%, dan pertumbuhannya ini akan semakin meningkat. Bayangkan sahabat-sahabat sekalian. Di samping itu, kebalikannya, area hutan di dunia yang dimana hutan itu bertindak sebagai konverter gas karbon itu semakin berkurang. Setiap tahun 1,5 hutan yang menutupi bumi itu hilang, dan setiap tahunnya berikutnya 16 juta hektar lagi terus menghilang. Nah, ini ada fotonya ya, Kalimantan dari tahun ke tahun yaitu semakin gundul, hutannya semakin hilang. Bahkan kita pernah mendapatkan penghargaan, ya, dari Guinness World Record pada tahun 2008 ya, sebagai penghilang hutan tercepat. Wah, saya nggak tahu ini penghargaan atau penghinaan, ya. Indonesia menghilangkan hutan sebesar 51 km persegi per hari, sahabat-sahabat. Ya. Ini satu hal yang mengenaskan menurut saya. Pertumbuhan kendaraan bermotor dan industri semakin melaju pesat, sedangkan hutan yang mengkonversi gas karbon dioksida menjadi oksigen itu semakin berkurang. Lagi-lagi adalah semakin logis ya, kita jadi semakin bisa menilai mengapa tadi para pakar iklim bisa menyatakan, mengambil kesimpulan kalau terus seperti ini maka bumi kita itu akan hancur pada tahun 2028. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Nah, lalu bagaimana solusi untuk kondisi bumi yang sedang kritis? Ada dua solusi yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita tanam pohon sebanyak-banyaknya. Yang kedua, kita turunkan emisi gas karbon dengan menghemat penggunaan BBM. Dua hal inilah yang bisa menjadi solusi untuk kondisi bumi yang sedang kritis. Dan melalui dua hal ini pula kita masuk berbisnis. Dua hal inilah yang menjadi pintu bisnis kita. Ya, dalam video ini saya akan fokus terutama di poin yang nomor 2. Baik, nah semua sudah menyadari
Semua sudah menyadari loh tentang kondisi gawat darurat yang dialami oleh bumi kita. Seluruh pemimpin dunia, seluruh pemimpin negara-negara maju dan negara berkembang, mereka sudah sadar. Apa buktinya? Lah ini, mereka sudah menyerukan, mereka sudah bikin promo, mereka sudah bikin slogan-slogan untuk hidup go green, gitu ya. Siapa yang pernah lihat di sini, teman-teman? Kita lagi di jalan, mungkin kita ngelihat spanduk, kita ngelihat apalagi baliho-baliho yang menyerukan kita untuk go green, ya, menyerukan kita untuk melakukan penghijauan, melestarikan hutan, tanam pohon, dan mengurangi penggunaan BBM, ya, mulai dari UNEP, ada slogan Save the Planet, ada KLH, ada REDD+, banyak sekali badan-badan dunia yang telah menyerukan hal ini. Tapi, nah ini di Indonesia juga sudah banyak ya. Dulu ada juga kebijakan dari Menteri Kehutanan yang lalu ya, pada eranya Pak SBY sudah menghentikan izin penebangan pohon. Ya, menyerukan untuk menanam pohon sebesar-besarnya, penanaman besar-besaran. Dan Presiden SBY pun berkali-kali mengajak masyarakat untuk menghemat dalam menggunakan BBM. Tetapi mengapa promo dan slogan menyelamatkan bumi itu tidak begitu direspon? Coba kenapa teman-teman? Kira-kira kenapa? Banyak sekali program yang dicanangkan pemerintah. Ada gerakan penanaman 1 miliar pohon, ya. Apalagi ada slogan-slogan go green, ada lagi slogan save our planet, save energi, hemat BBM, ya. Tapi rasanya ini hanya sekedar slogan-slogan saja, tidak begitu direspon oleh masyarakat. Betul atau tidak? Betul ya. Kira-kira kenapa, teman-teman, ini tidak begitu direspon oleh masyarakat? Karena masyarakat kita berpikir, apa untungnya buat saya? Saya disuruh nanam pohon, apa untungnya buat saya? Saya disuruh menghemat BBM, apa untungnya buat saya? Nah, ini adalah pemikiran yang wajar. Ya, sebagai seorang manusia, naluri, dan ini manusiawi ya. Kalau kita ingin melakukan sesuatu, kita akan bertanya, apa untungnya buat saya? Itu kan tugasnya pemerintah saja, ya. Tapi kalau saya harus melakukan ini, lalu apa untungnya buat saya? Apa benefitnya buat saya? Nah, oleh karena itu kita luncurkanlah satu buah program bisnis yang luar biasa, yang kita beri nama Green Warrior. Ya, para pahlawan-pahlawan penghijauan. Apa itu Green Warrior? Green Warrior itu adalah satu buah strategi yang menjadikan gerakan penghijauan dan gerakan menghemat BBM itu menjadi sebuah bisnis multiplikasi yang hasilnya sangat menguntungkan dan mudah. Ya, bisnis multiplikasi karena kita perlu percepatan sehingga semua orang ini ingin terlibat dengan semangat sebagai Green Warrior. Nah, saya ingin mengajak nih sahabat-sahabat sekalian yang sedang menyaksikan video ini, mari kita bersama-sama untuk menjadi Green Warrior. Ya, bagaimana caranya kita bisa menjadi Green Warrior? Caranya simple, teman-teman. Teman-teman cukup daftar aja menjadi member. Caranya gimana untuk jadi member? Teman-teman cukup membeli produk yang namanya Green Power. Ini produk yang luar biasa. Berapa harganya? Produk ini harganya 400.000 per box ya. Per box itu isinya 10 botol. Ya, dan kalau kita nilainya itu senilai Rp500.000, karena kalau kita jual eceran satu botolnya itu seharga Rp50.000, dan Rp50.000 itu bisa digunakan untuk pemakaian 60 liter bahan bakar minyak ya, BBM, entah itu solar, entah itu bensin ya, premium, Pertamax, itu bisa 60 liter, karena 1 liternya itu kita menggunakan 2 tetes. Ya, apa efeknya kalau kita menggunakan produk Green Power ini, sahabat-sahabat sekalian? Ada banyak sekali. Nah, Green Power ini sebagai sebuah produk solusi. Apa manfaatnya? Sudah terbukti dan teruji. Yang pertama, produk ini bisa menurunkan emisi gas buang karbon hingga 50%. Ya, jadi bisa mengurangi emisi gas buang karbon dari kendaraan kita itu bisa mencapai 50%. Kemudian meningkatkan akselerasi mesin. Ya, lalu apalagi meningkatkan nilai oktan. Ya, jadi kalau kita isi premium, kita teteskan dengan Green Power ini, itu bisa setara dengan Pertamax. Kemudian merawat dan membersihkan mesin. Jadi nggak usah khawatir. Pertanyaan awal yang biasanya ditanyakan adalah, ada efeknya nggak mas buat mesin? Justru dengan kita menggunakan Green Power ini akan merawat dan membersihkan mesin. Kemudian bisa menghemat bahan bakar. Nah, ini yang penting, menghemat bahan bakar hingga 30%.
ya. Kemudian yang paling penting lagi, telah melalui uji Lemigas. Jadi saya nggak hanya sembarang ngomong nih, karena kita punya produk dan perusahaan kita profesional, kita juga nggak mau menjual, menawarkan satu buah produk yang tidak bertanggung jawab. Jadi produk Green Power ini sudah melalui uji Lemigas dan terbukti mengurangi, ya, menekan emisi gas buang karbon itu hingga 50% dan menghemat BBM hingga 30%. Dalam sebuah pengujian juga kita telah uji kendaraan yang sama, jarak yang sama, ya, pengisian bensin Pertamax dengan jarak tempuh 240 km tanpa Green Power itu menghabiskan bahan bakar 17,2 liter. Percobaan yang kedua, kita menggunakan Green Power dengan kendaraan yang sama, jarak yang sama, kita isi premium, ya, 20 liter plus Green Power, itu hanya menghabiskan 13,5 liter. Jadi ini jelas bisa menghemat penggunaan BBM, sudah teruji dan terbukti, ya, sekali lagi. Jadi inilah teman-teman, kita luncurkan program yang namanya Gerakan Mengamankan Bumi. Gerakan Amankan Bumi. Jadi kita semua nih menjadi Green Warrior, di mana teman-teman di sini diajak untuk menjadi pengusaha, menjual produk-produk yang punya dampak positif bagi bumi. Kita punya identitas, teman-teman nanti akan dididik menjadi pengusaha yang tops. Apa itu tops? Tops itu adalah tercerahkan, inovatif, profesional, dan religius. Ini karakter-karakter yang diharapkan ada dalam diri Green Warrior, para pengusaha-pengusaha green tadi, ya, green business tadi. Nah, seperti itu. Lalu, tadi kan cara jadi member kita cukup membeli satu box saja. Membeli satu box Green Power, kita sudah otomatis tergabung menjadi member. Tapi sebagai Green Warrior, kita mendapatkan banyak fasilitas. Fasilitas apa yang kita dapatkan? Teman-teman nanti sahabat-sahabat ketika bergabung bersama kami menjadi member Green Warrior, teman-teman handphonenya bisa digunakan, bisa diubah menjadi mesin uang. Kenapa? Karena teman-teman gratis akan mendapatkan fasilitas yang namanya Green Payment. Dari handphone kita bisa bayar Telkom, kita bisa bayar PAM, kita bisa pesan tiket pesawat, kita bisa bayar TV kabel, bayar kereta api, dan semua transaksi pulsa kita bisa kirim dari handphone kita. Apapun jenisnya, handphone yang paling jelek seperti apapun itu bisa dengan teknologi yang kita miliki, yaitu teknologi Green Payment. Jadi selama ini kalau kita beli pulsa dan mau bayar-bayar semua itu kita harus keluar rumah, macet-macet di jalan, belum lagi BBM yang semakin mahal, belum lagi biaya parkir, belum lagi boros waktu. Ini semua bisa kita hemat kalau kita punya teknologi Green Payment. Ketika teman-teman bergabung menjadi Green Warrior, teman-teman mendapatkan fasilitas ini secara gratis. Ya, seperti itu. Kemudian, apalagi Mas yang menarik dari sini? Ada banyak, ya, yang bisa kita dapatkan. Nah, sekarang kita bahas potensi bisnisnya. Seperti apa Mas potensi bisnisnya? Mari, nah ini dia cara kerja Green Warrior. Teman-teman cukup gabung menjadi Green Warrior dengan membeli produk Green Power tadi, ya. Seharga 400.000, teman-teman mendapatkan produk senilai 500.000. Dan teman-teman kampanyekan kepada sahabat-sahabatnya. Kampanyekan untuk menggunakan Green Power minimal ke 4 orang, teman kantor, ke keluarga. Sampaikan yang tadi, sampaikan nih tahun 2008 dunia kita nih akan kiamat nih kalau kita nggak bergerak, kalau kita nggak berikhtiar. Ya, ayo gabung bersama kami di komunitas Green Warrior. Atau teman-teman juga bisa cara kampanyenya via online. Ya, teman-teman bisa menghubungi saya akan mengajarkan bagaimana bisa punya website, bagaimana bisa mengkampanyekan ini, mempromosikan ini via online melalui video yang sekarang teman-teman sedang saksikan. Ya, nanti bisa saya bantu. Kemudian duplikasikan. Jadi cukup minimal ke 4 orang saja. Minimal ke 4 orang saja. Ya, tapi harus terduplikasikan, ya, supaya bumi kita ini selamat. Jadi bisnis ini modalnya kecil, cuma 400.000. Cara kerjanya sederhana, tapi hasilnya dahsyat. Sekaligus punya dampak bisa mengamankan bumi. Bagaimana hasilnya? Nah, ketika ada orang beli Green Power, ya, atau orang itu bergabung dalam komunitas Green Warrior, kita berhak mendapatkan komisi 80.000 tiap box yang terjual oleh kita. Ya. Jadi tiap ada orang yang beli Green Power,
ya kita mendapatkan komisi. Mereka menggunakan green power itu, mereka menurunkan emisi gas karbon mereka, kita juga dapat komisi. Plus belum lagi nanti ada profit sharing, pembinaan agen. Ketika kita berhasil mengkampanyekan ini, menduplikasikan ini, ada juga profit sharing yang diberikan oleh perusahaan. Ya, seperti apa Mas profit sharingnya? Seperti ini. Di bulan pertama, ya, ini dengan strategi duplikasi 4. Di bulan pertama kita mengkampanyekan ini kepada 4 orang. 4 orang itu bergabung membeli green power, membeli 4 box, ya. Artinya berarti komisi sponsor kita 320.000. Kita juga dapat profit sharing sebesar 51.000. Berarti komisi kita 371.000. Lumayan, tidak besar mungkin, tetapi kalau ini terduplikasi, sahabat-sahabat, ya, ini terduplikasi, maka hasilnya juga akan cukup menarik. Ya, di bulan kedua kita tidak lagi mengkampanyekan, cukup jaringan kita menduplikasikan hal yang sama, mengkampanyekan untuk menggunakan green power, mengkampanyekan untuk hidup ramah lingkungan, ya, memiliki green lifestyle. Kita mendapatkan komisi profit sharing 200.000 dan seterusnya. Di bulan ketiga kalau ini terduplikasi kita mendapatkan komisi 800.000 dan di bulan ke-8 jika jaringan kita terduplikasi secara sempurna, semakin banyak orang yang beli green power, semakin banyak orang yang tersadarkan untuk mau menurunkan emisi gas karbon dari kendaraannya, maka kita bisa punya potensi penghasilan sampai dengan 1,4 miliar dalam waktu 8 bulan. Ya, seperti itu teman-teman, menarik sekali. Kita punya motor, sampaikan sama sahabat-sahabat teman-teman, kalian punya motor, kalian punya mobil. Setiap hari kalian nyumbang karbon dioksida kepada bumi, tapi sudahkah kalian punya bentuk tanggung jawab selama ini? Ya, sampaikan datanya tadi, tahun 2008 nih bumi ini bisa berakhir kalau kita tidak segera bergerak. Ya, jadi kita menarik nih, orang akhirnya mau bergerak kalau orang itu tahu keuntungannya. Ya, lagi-lagi itu manusiawi, itu naluri. Ya, nah dengan kita tahu keuntungannya seperti ini, ada profit sharing seperti ini, maka kita akan bergerak nih mengkampanyekan green lifestyle. Ya, mengkampanyekan go green. Ya, seperti itu. Belum lagi nanti ada reward yang disediakan oleh perusahaan. Di antaranya ada reward jalan-jalan, ya, reward wisata religi, umroh. Ya, ini jalan-jalan ke Eropa, ya, luar biasa. Dengan mengkampanyekan ramah lingkungan, kita bisa jalan-jalan ke luar negeri, umroh, bahkan pergi haji. Ya, nah ini dia nonton Piala Champion di Eropa. Ini para Green Warrior senior yang telah berhasil punya dampak, punya nilai manfaat mulia, ya, mulia dan juga berhaklah mendapatkan reward ini karena sudah berhasil mengkampanyekan ini kepada ribuan orang. Dan kita mendapatkan dukungan dari Menteri Lingkungan Hidup loh. Ya, ini Menteri Lingkungan Hidup era Presiden SBY. Beliau sangat mendukung sekali pergerakan kita. Beliau bilang ini small action big impact. Ya, kecil kesannya, kita hanya menjual green power gitu ya. Kita hanya mengajak orang untuk hidup ramah lingkungan, ya, untuk punya gaya hidup green lifestyle. Tetapi impactnya besar. Ada berapa ribu karbon dioksida yang bisa kita tekan jikalau kita menjalankan bisnis ini. Ya, seperti itu. Dan ini juga kita punya nilai manfaat juga secara aspek ekonomi. Karena kita bisa membagi kesejahteraan bagi masyarakat di kampung-kampung. Kita ajak untuk mempromosikan green power ini. Dan harganya murah, satu botol itu 50.000. Kalau kita beli satu box itu 400.000. Ya, ini didukung sekali oleh Menteri Lingkungan Hidup. Kemudian saya mengajak sekali lagi teman-teman, mari bergabung bersama kami, bersama saya di komunitas Green Warrior. Kita kampanyekan gaya hidup ramah lingkungan. Ya, teman-teman nanti bisa menghubungi saya di nomor telepon yang tertera di sini, atau teman-teman bisa berkunjung ke kantor kami, ke kantor saya, dan alamatnya bisa teman-teman dapatkan di website peluangusaha.club. Ya, ada halaman kontak us di situ, bisa teman-teman klik, dan di situ ada alamat lengkap kantor saya dan kantor pusat juga. Ada nomor telepon saya, PIN BB, bisa teman-teman invite jika ingin bertanya lebih jauh lagi. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video-video berikutnya dengan saya Sony. Semoga ini bisa menjadi peluang yang menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.